Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang tema pola penanganan teroris. Judulnya tepatnya meninggalkan jalan teror dan pola penanganan terorisme. Ini sebenarnya bagian dari disertasi yang saya tulis ketika saya menjadi mahasiswa program doktor psikologi politik dengan kajian khusus psikologi terorisme dan psikologi radikalisme dan terorisme. Tema ini penting karena sebenarnya ujung dari semua kajian radikalisme dan terorisme adalah ingin mencari tahu pola dan metode yang tepat bagaimana para teroris atau kaum radikalis meninggalkan jalan teror dan jalan radikal mereka. Oleh karena itu saya menganggap tema ini penting untuk saya sampaikan melalui YouTube ini. Jadi di antara latar belakang mengapa tema tentang meninggalkan jalan teror dan pola penanganan terorisme ini perlu saya sampaikan karena pertama, menurut saya kita ini memerlukan pola tertentu dalam menangani terorisme. Kenapa? Karena terorisme ini adalah kejahatan luar biasa yang tentu saja berbeda dengan kriminal yang biasa. Ini perlu penanganan khusus dengan pola khusus karena kasusnya sangat khusus. Sekali lagi, menangani kaum radikal atau kaum teroris tentu saja sangat berbeda dengan bagaimana kita menangani para penjahat biasa. Karena sebenarnya mereka dibilang penjahat juga bukan, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka mengandung anasir kejahatan karena di dalamnya ada tindakan-tindakan destruktif yang merusak, yang merugikan banyak orang. Dan yang kedua, pola penanganan terorisme dan radikalisme harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan yang disesuaikan dengan karakteristik dari kelompok teroris. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa terorisme itu adalah perilaku kelompok dan antar kelompok, bukan perilaku individual. Oleh karena itu, kebutuhan yang dimaksudkan dengan kata ini di dalam tampilan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok. Biasanya salah satu kebutuhan yang menjadi dasar dari terjadinya radikalisme dan kemudian berlanjut kepada terorisme menurut berbagai literatur, misalnya menurut kajian-kajian dari
Kruk-Lansky dan murid-muridnya, kebutuhan yang paling utama itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan makna, kebermaknaan, pencarian makna, looking for meaning. Dan looking for meaning itu bisa terjadi dalam beberapa situasi menurut kajian literatur. Yang pertama, ada orang atau kelompok yang memang dari awal tidak menemukan makna, sehingga makna itu harus dicari dengan segala cara. Yang kedua, ada individu atau kelompok yang sebelumnya punya makna tapi kemudian hilang kebermaknaannya itu, karena tentu juga banyak faktor penyebabnya kenapa kebermaknaan itu hilang. Latar belakang ketiga, pendekatan individual atau psikologis itu harus menjadi salah satu alternatif utama dalam penanganan radikalisme dan terorisme. The mind approach. Pendekatan ini penting karena setiap teroris atau kelompok teroris itu unik dan khas. Karena itu misalnya ada sejumlah ahli atau tulisan-tulisan dalam literatur yang menyebutkan pendekatan hati, heart approach, atau how to win the heart, itu inti dari pendekatan individual atau psikologis. Saya setuju dengan hal ini karena memang sebagaimana yang sebelumnya sudah saya sebutkan, umumnya faktor pendorong yang mendorong seseorang masuk ke dalam jaringan radikalisme atau teroris itu karena faktor individual atau psikologis. Mungkin dia mengalami stres atau depresi karena berbagai kesulitan dalam hidup. Misalnya ada satu kasus bomber di Indonesia yang ternyata setelah dicari tahu kenapa dia ikut jaringan terorisme, radikalisme, karena ada masalah yang berkaitan dengan keutuhan keluarganya, keretakan di dalam keluarganya, yaitu orang tuanya itu bercerai atau broken home. Maka dia kemudian kehilangan arah dan akhirnya bertemu dengan orang yang kebetulan punya jaringan radikalisme dan terorisme. Dan ternyata biasanya mereka yang bergabung dalam kelompok-kelompok tersembunyi atau bawah tanah itu memiliki masalah yang sama, masalah psikologis yang sama, masalah individual yang sama, umumnya berkaitan dengan masalah psikologis yang tidak bisa dia selesaikan, lalu mencari kelompok yang bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya. Sayangnya pada orang-orang tertentu dia apes dalam mencari kelompok. Akhirnya apa? Dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak layak, tidak pantas
tidak memenuhi kapasitas atau syarat untuk memberikan solusi atas problem psikologis yang dia alami. Justru ketika dia masuk kelompok itu, dia menemukan solusi-solusi yang semakin memperparah beban psikologis dia. Nah, itulah yang terjadi. Yang keempat, menurut saya, untuk bisa menemukan pola yang tepat dan memenuhi harapan kita agar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah terorisme adalah diantaranya dengan melakukan telaah atau studi tentang pola meninggalkan jalan teror, atau bagaimana seorang teroris dan sekarang itu mantan itu keluar dari jeratan radikalisme dan terorisme. Ini perlu kita kaji secara mendalam, karena dengan mengkaji ini nanti kita akan menemukan banyak data dan fakta. Kemudian dari data itu nanti kita bisa menganalisisnya sehingga kita menemukan pola yang bisa menjelaskan apa penyebab mereka meninggalkan jalan teror, bagaimana mereka meninggalkan jalan teror, dan apa yang mereka lakukan setelah meninggalkan jalan teror. Ini jika kita lakukan dengan baik tentu akan memberikan pengetahuan, informasi yang penting tentang bagaimana kita menangani terutama apa yang kita sebut dengan penanganan terorisme melalui jalur deradikalisasi. Karena inilah yang menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi bahkan menghilangkan radikalisme dan terorisme. Tentu ada konsep yang lain seperti misalnya perang narasi, melawan narasi yang teror dengan narasi yang sebaliknya. Ini dua cara yang bisa dilakukan di luar cara militer atau penanganan kekerasan oleh aparat keamanan. Saya kira itu latar belakang mengapa ini perlu dikaji, dan selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang proses psikologis atau bagaimana pendekatan psikologi melihat proses mereka yang meninggalkan jalan teror. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.